Halo Kobe. Oke, Smart Student. Apa lagi nih? Buku apa lagi hari ini? Kita bakal bahas Smart Student kali ini dari bukunya Pak Andar Ismail. Buku apa tuh? Nama judulnya menarik nih, Selamat Bergumul. Selamat Bergumul. Unik Unik judulnya tuh. Unik ya. Kan bukannya kita bergumul tuh waktunya, kok dikasih selamat kan? Bener gak? Iya. Waktu bergumul kan waktu kayak sendiri kan? Hmm. Apanya selamat gitu kan? Tapi di sini kita bakal bahas yang paling menariknya, bahwa di buku ini pun di halaman pertama ada topiknya itu mengimani dan mengamini. Wih. Beda tuh sama. Mengimani dan mengamini. Iya. Menurut kameramen beda tuh sama mengimani dan mengamini. Mengimani dan mengamini. Iman dan amin berarti. Iman dan amin ya. Heeh. Beda sih. Apa bedanya? Kalau mengimani tuh udah yakin dari Oke. diri sendiri. Kalau misalkan amin tuh mungkin bisa jadi omongan orang lain, mungkin dari eksternal, tapi kita tarik untuk diri kita gitu. Maksudnya kita aminin untuk biar itu terjadi di kehidupan kita juga gitu. Berarti kita sepakat lah gitu ya, sepakat dengan yang misalnya kita doa amin gitu kan, kita dengerin ya. Sama juga kayak di sini kan ada juga dijelasin terkait kisah Abraham. Abraham kan disebut bapak iman kan? Iya. Kenapa bapak iman? Karena dia taat sama Tuhan, disuruh jalan kemanapun, disuruh jalan ke arah yang dia nggak tahu pun dia tetap ikut. Iya kan ya. Betul. Nah, itu belajar dari Abraham ya. Aku juga ada baca juga ceritanya. Dari si Abraham pun sebenarnya kan dia umur berapa ya? 80-an tuh segala kan? Terus istrinya si Sarah itu udah menopause kan? Udah tua tuh. Iya. Tapi Tuhan kasih janjinya, kamu bakal punya anak. No. Keturunannya seperti bintang-bintang yang ada di langit kan? Iya. Disuruh hitunglah. Katanya ya banyak banget ya, seperti itulah nanti keturunan kamu. Nah, itu kan imannya lagi diuji kan? Bener gak? Benar. Dan dia pun Abraham pun ya gak mudah juga ketika misalnya dia udah akhirnya punya anak, si siapa? Ishak ya? Ishak, betul. Nah, dari Sarah terus disuruh kasih kan? Iya. Disuruh persembahkan kan? Dipersembahkan. Yang terbaik pula tuh. Iya, Satu-satunya dan gak ada anak kedua. Bener gak? Iya dong. Benar. Make sense gak kalau misalnya si Sarah itu dia ngandung lagi nih? Dia kasih anak pertama, ayo dan nanti ada anak kedua kok, udah pasti. Iya. Nah pada saat itu kan Sarah gak ada hamil lagi kan? Benar. Cuma Ishak doang kan? Tapi suruh diserahkan. Wah itu gila sih. Kayak imannya memang diuji banget gitu sama Tuhan kan? Iya, seyakin itu ya. Iya, saya yakin itu. Nah sama juga tadi dibilang bahwa ya iman itu ya bersikap teguh dalam suatu sikap percaya dan menindaklanjuti sikap percaya itu. Berarti kan ada aktif, iman itu aktif berarti kan? Kita percaya dan kita menindaklanjuti berarti ada prakteknya. Iya. Kita hidupin. Contohnya si Jalanin. Abraham, dia kan bapak iman, dimana dia ketika mengharapkan seorang anak, akhirnya Tuhan kasih nih. Nah, masuk ke level selanjutnya, serahkanlah anakmu gitu kan. Iya. Itu kan menindaklanjuti berarti kan si Abrahamnya menyerahkan anaknya ke Tuhan. Itu kan bukan cuman level apa ya, bapak sama anak pasti gak tega dong harusnya. Iya, ada sentimental tersendiri ya. Benar. Dan itu pun jadi apa ya, jadi pembelajaran buat kita sebenarnya di buku ini juga terkait mengimani apa yang udah Tuhan janjiin gitu. Nah, sedangkan kalau yang amin tadi di sini bisa dibilang bahwa sesungguhnya ya setuju makanya kita doakan amin akhirnya kan. Iya. Nah, arti dari itu adalah di sini dikatakan bahwa dalam doa tuh kita menyediakan diri dan membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Kita menunduk, berarti kan setuju, hormat gitu ya. Kita mengaku, lalu doa itu kita akhiri dengan kata amin, ya berarti sesungguhnya begitu. Ya udah, kita akuin bahwa apa yang kita doakan tuh ya pasti terjadi. Itu arti dari amin tadi. Perbedaan dengan iman juga, dan pasti ada iman di balik amin. Oke. Bener kan? Benar. Nah, ya itulah yang kita dapetin ya. Sama juga ini, bagus juga nih. Di sini ya, Smart Student ya, dikatakan bahwa beriman itu bukan hanya duduk menunduk, melainkan bersikap hidup tunduk pada kehendak Tuhan di seantero jalan hidup kita, di sepanjang jalan hidup kita lah artinya. Yang berartinya mengimani dan mengamini sesuatu di hadapan Tuhan
yaitu menyikapi sesuatu dengan teguh dan mewujudkan dengan tindak lanjutnya nyata. Berarti bukan cuma sekedar percaya tapi dijalanin ya. Benar, jalanin. Abraham kan nggak sampai level percaya kan, dia akhirnya jalanin tuh, ngebawa Ishak persembahkan ke Tuhan, dan akhirnya ya Tuhan tahu kan hati-hatinya murni kan, bener ya si Abraham itu ya. Dan akhirnya pun jadi bapak segala bangsa juga kan. Iya. Pasti malu dong kalau bapak segala bangsa ditanya pada saat itu bangsa Israel kan, bapak segala bangsa mana anak-anak lu? Nggak ada. Iya dong. Bener. Dia pasti ngerasa, aduh ini beneran nggak ya? Dia pasti ragu juga. Tapi kan di situ kan Tuhan kuatin gitu ya. Itu sih aku dapetinnya terkait mengimani sama mengamini. Pelajaran keren dari Selamat Bergumul ini. Thank you Pak Andar Ismail ya. Selamat bergumul. Ya pastinya dalam itu kita ya bergumul itu pasti ada lah ya. Gak mungkin kita gak pernah bergumul. Justru dalam bergumul itu kan kita perlu jadi apa ya, waktu yang terbaik sih untuk ngerasain Tuhan kan, bener gak? Setuju. Bener, tempat yang terbaik gitu Selamat Bergumul. Itu Smart Student poinnya dari Smart Bergumul. Oke Kobil. Oke. Thank you. Oke, dan salam cerdas, dan jangan lupa juga Smart Student yang mau kasih tahu juga rekomendasi atau saran apa lagi, buku apa yang bakal kita bahas di Smart Book series berikutnya, bisa langsung kalian tulis kolom komentar ya. Itu ya. Dan